Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julia Edu Channel hari ini menampilkan pelajaran kelas 6. Cinta terhadap produk Indonesia. Cinta terhadap produk Indonesia. Materi pelajaran kelas 6. Era globalisasi dan modernisasi. Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini, banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga negara Indonesia. Semua produsen dalam negeri mau tidak mau harus meningkatkan kualitas produknya agar dapat bersaing dengan semua produk luar negeri. Selain itu, globalisasi juga menghasilkan ketidakseimbangan pendapatan atau penghasilan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar manfaat globalisasi terjadi di perkotaan, sedangkan di wilayah pedesaan kurang merasakan manfaat globalisasi. Kualitas keberagaman ekonomi. Salah satu cara meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar dunia adalah meningkatkan kualitas keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman ekonomi berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Kegiatan ekonomi merupakan semua yang berkaitan dengan upaya dan daya manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Aktivitas ini dilakukan demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Pengertian keberagaman ekonomi. Pengertian keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana ada banyak jenis-jenis kegiatan ekonomi atau usaha atau profesi yang digeluti masyarakat. Keberagaman ekonomi merupakan suatu kondisi di masyarakat yang memiliki perbedaan tingkat atau taraf ekonomi. Bermacam-macam jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat merupakan dampak dari keberagaman ekonomi. Letak geografis juga berpengaruh terhadap keadaan ekonomi yang beragam di masyarakat. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai kebanyakan bekerja sebagai nelayan, petani garam, petani rumput laut, pariwisata pinggir pantai, dan lain-lain. Masyarakat yang tinggal di pegunungan kebanyakan bekerja sebagai petani sayur mayur, petani buah-buahan, berkebun, pariwisata, penambang, dan lain-lain. Masyarakat yang tinggal di wilayah dataran rendah kebanyakan bekerja sebagai petani padi, peternak, pedagang, jasa, industri, dan lain-lain. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 8 jenis keberagaman ekonomi di Indonesia, yaitu 1. Pertanian. Indonesia adalah negara agraris yang memungkinkan masyarakatnya bisa menanam berbagai jenis tanaman. Hal ini juga membuat masyarakat Indonesia banyak yang berprofesi sebagai petani. Contoh hasil tani yang banyak diproduksi di Indonesia adalah padi, ubi, tembakau, cengkeh, jagung, dan masih banyak lagi. 2. Perkebunan. Ada 2 jenis perkebunan di Indonesia, yakni perkebunan rakyat yang dikelola masyarakat serta perkebunan besar yang dikelola pemerintah. Untuk perkebunan rakyat biasanya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual ke pedagang lainnya. Sedangkan perkebunan besar biasanya ditujukan untuk kegiatan ekspor-impor. Contoh hasil perkebunan di Indonesia adalah karet, kelapa sawit, tebu, kopi, dan lain-lain. 3. Peternakan. Keberagaman ekonomi di Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai peternak. Contohnya adalah peternak unggas, peternak sapi, dan lain sebagainya. Ada 3 jenis peternakan di Indonesia, yakni 1. Peternakan hewan besar, contohnya sapi dan kerbau. 2. Peternakan hewan kecil, contohnya kelinci dan kambing. 3. Serta peternakan unggas, contohnya ayam dan bebek.
4. Perikanan. Selain negara agraris, Indonesia juga kaya akan sumber daya lautnya. Banyak masyarakat di Indonesia yang bekerja sebagai nelayan atau budidaya tambak. Perikanan dibagi dua, yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Kita bahas yang pertama, perikanan darat. Perikanan darat terdiri perikanan air payung. Biasanya dilakukan di tepi-tepi pantai yang datar dalam bentuk tambak. Jenis ikan yang dibudidayakan adalah udang dan banteng. Berikutnya, perikanan air tawar. Perikanan di sawah, kolam, danau, dan sungai. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan adalah ikan mas, nila, lele, gurami, dan lain-lain. Yang kedua, perikanan laut. Kegiatan penangkapan ikan di laut biasanya dilakukan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dengan menggunakan perahu kecil di kawasan laut-laut dangkal dengan peralatan yang masih sederhana, misalnya pancing, jala, sero, tawai, dan pukat. 5. Kehutanan. Hutan di Indonesia juga sering dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ekonomi. Contoh berbagai pohon yang ada di hutan Indonesia adalah pohon kayu besi, sono keling, mahoni, jati, rotan, dan lain-lain. Misalnya, hutan jati yang batang pohonnya digunakan untuk pembuatan lemari, kayu, dan lain sebagainya. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Enam, pertambangan. Pertambangan merupakan kegiatan usaha untuk mengambil, mengolah, serta memanfaatkan sumber daya mineral. Contoh hasil barang tambang adalah belerang, batu bara, tembaga, emas, timah, minyak bumi, dan lain-lain. 7. Industri. Industri merupakan kegiatan usaha untuk mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya adalah industri pakaian, dari kain menjadi pakaian. Industri ikan kaleng, dari ikan menjadi ikan kaleng, dan lain sebagainya. Dengan meningkatkan kualitas hasil keragaman ekonomi yang ada di Indonesia, maka kesejahteraan rakyat Indonesia akan meningkat. Semangat cinta dan bangga buatan dalam negeri harus kita kembangkan dan galakkan. 8. Perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Di tingkat internasional terjadi aktivitas ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Di tingkat mikro, perdagangan menjadi andalan bagi UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bangga menggunakan produk Indonesia. Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara. Sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan dengan bangga menggunakan produk Indonesia. Contoh sikap cinta produk Indonesia adalah 1. Memilih tas buatan dalam negeri daripada buatan asing. 2. Merasa bangga saat menggunakan kain tradisional Indonesia. 3. Merasa bangga memakai batik buatan dalam negeri. Manfaat mencintai produk dalam negeri. Manfaat mencintai produk dalam negeri adalah 1. Membuka lapangan kerja. 2. Mengurangi pengangguran. 3. Meningkatkan pendapatan atau penghasilan masyarakat. 4. Meningkatkan devisa atau pemasukan negara. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 6. Meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. 7. Meningkatkan produksi dalam negeri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.